Baik, izin saya Iputu Yoga Saputra sebagai Ketua Presidium PPKMHDI, Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Tentu tadi kita habis diterima oleh Bapak Presiden. Ada beberapa hal yang kita sampaikan ke Bapak Presiden. Yang pertama terkait agenda Kongres Nasional KMHDI, atau kalau di KMHDI biasa bilangnya Mahasabe ke-13 yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus di Palu, Sulawesi Tengah. Tadi Bapak Presiden menyampaikan sangat berkenan untuk hadir. Nanti tinggal dicocokin aja jadwal teknisnya seperti apa ke Setnek atau Seskap gitu. Kemudian yang kedua, kita menyampaikan terkait IKN bahwa akhir-akhir ini banyak keributan terkait IKN. Namun kita KMHD memposisikan diri bahwa selain menjadi social control, kita juga mahasiswa harus mampu menjadi supplier ide dan gagasan. Makanya dalam konteks IKN ini kami menyampaikan ide dan gagasan kita terkait terusan Katulistiwa. Terusan Katulistiwa ini adalah gerbang atau pintu gerbang penghubung antara Indonesia Timur menuju IKN gitu. Jadi titik Katulistiwa itu, garis Katulistiwa itu kebetulan terlintas di Kabupaten Sigi, dan itu menjadi pintu gerbang untuk kawasan Indonesia Timur menuju IKN. Jadi integrasi antara antara IKN dan Indonesia Timur itu titiknya pada di situ. Nah, itu yang kita sampaikan ke Bapak Presiden, karena juga selain menggagas hal tersebut, kita juga memandang bahwa IKN ini kan semangatnya untuk menciptakan inklusivitas ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Saya rasa terusan Katulistiwa ini menjadi salah satu ide yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan tadi Bapak Jokowi senang gitu, adik-adik ternyata selain ngeritik gitu kan, tapi juga memberi solusi sebagai problem solving terkait beberapa masalah-masalah yang dialami oleh pemerintah. Itulah tugas kita sebagai kaum akademisi, kaum intelektual, maka kita menyampaikan gagasan tersebut. Selanjutnya, kita juga menyampaikan ke Bapak Presiden tadi terkait peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang pasraman. Kalau di Muslim izin namanya pesantren, kalau di Hindu namanya pesraman. Jadi sekolah Hindu jadinya. Nah, selama ini kan sekolah Hindu ini statusnya masih non formal gitu. Jadi kita meminta ke Bapak Presiden, goodwill Bapak Presiden untuk bisa memformalkan agar standarisasi guru, standarisasi kelulusan itu dapat setara lah gitu. Karena terjadi masalah di mana adik-adik kita yang sekolah di peseraman itu nggak bisa ngelanjutin ke jenjang selanjutnya karena status sekolah itu. Maka dari itu kita inginkan untuk disetarakan lah, disesuaikan melalui peraturan Menteri Agama. Yang terakhir tentu tadi kita meminta dengan segala hormat kita untuk Bapak Presiden hadir sebagai atensi tambahan kita, dan Bapak Presiden sih mengatakan sekali lagi sangat antusias untuk bisa hadir di tengah-tengah umat Hindu, terutama generasi muda Hindu. Izin. Mungkin itu saja. Oh ya. Ya. Oke. Kebetulan kita juga kemarin membuat kajian ya terkait pemilu. Sebenarnya point of view-nya adalah bagaimana kita menciptakan iklim pemilu ini sebagai perkelahian ide gitu, Pak. Jadi dia tidak berkelahinya dalam konteks ide. Negara ini harus seperti apa ke depannya? Pembangunan selama ini gimana ini? Ya, mana yang harus dilanjutkan, mana yang perlu diperbaiki, dan mana yang dimunculkan kembali gitu, mana yang belum. Nah, kalau misalnya capres ini debatnya seperti itu kan enak. Jadi nggak ada waktu untuk debat menggunakan polarisasi menggunakan atas nama agama, identitas dan segala macam gitu. Yang kemudian yaitu akan berakibat berefek domino ya.
secara sosiologis terhadap masyarakat Indonesia. Makanya sebenarnya sih kita pengen, kemarin juga kita sudah sampaikan bahwa kita nantangin nih sama capres-capres, berani nggak memaparkan ide-idenya untuk bangsa kita di hadapan anak-anak muda ini, yang kemudian anak-anak muda inilah yang menguasai demografi hari ini. Apa solusi yang ditawarkan oleh capres-capres ini terhadap anak muda? Masalah pekerjaan, masalah pendidikan, apa yang ditawarkan gitu. Jadi kita mendorong ke sana, Mbak, gitu. Kalau kita mendorong ke sana, sekali lagi saya sampaikan, saya rasa sih nggak ada waktu untuk nggak ada waktu untuk melakukan politik identitas ya, gitu. Wah, ini pertanyaan bagus ini. Jadi kalau kami melihat sih masih belum, Mbak. Terus terang aja masih belum. Jadi masih gerosak-gerusuk cari koalisi ini, koalisi itu, basis dia membentuk koalisi itu bukan basis persamaan visi dalam konteks pembangunan bangsa menurut saya ya. Menurut saya. Jadi koalisi yang dibangun itu atas konteks kepentingannya sama nggak sih gitu. Jadi itu yang masih kita lihat hari ini gitu loh. Kita pengen, karena parpol ini menjadi instrumen penting dalam demokrasi, seharusnya memang ide itu lahir dari parpol itu sendiri. Kemudian nanti caleg-caleg, capres-capres ini yang menyampaikan ke publik apa sih yang ingin digagas gitu, apa yang ingin dilakukan pada saat pergantian kepemimpinan politik pada tahun 2024 gitu. Ya, siap. Terima kasih, Mbak.